Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan akhwat soleh dan soleha dari kelas 3 SD Terwabain Islamic School. Bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan, semoga kita diberikan pahala, rahmat atas usaha kita, atas ikhtiar kita, atas istiqomah kita melaksanakan kewajiban kita saat kemarin itu melaksanakan puasa Ramadan dan Idul Fitri. Tapi pertama-tama Ustadz mengucapkan taqabbal minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada anda semuanya, khususnya dari kelas 3 atas segala kesalahan Ustadz dalam pembelajaran, dalam sehari-hari dan sebagainya. Ya, semoga kita diberikan pahala atas ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Tapi anda sekalian, pada kesempatan hari ini di pekan-pekan terakhir materi di semester 2 ini, ya, kita akan belajar tentang tematik 3I, tematik 3H, ya. Tematik 3H yaitu belajar tentang Praja Muda Karana. Nah, tapi anda sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu Aku Suka Bertualang. Sebelum ke materi, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anda sekalian, di pembelajaran 1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan materi menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Nah, berbicara tentang rambu lalu lintas, itu identik berada di lokasi jalan raya. Betul. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Apa itu maksudnya? Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Contohnya apa tuh? Nah, semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Nah, berikut contoh rambu perintah. Yang gambar pertama itu ada perintah wajib belok kanan. Dan yang kedua, nah ini sering kita temukan di jalan tol ya, atau di jalan-jalan perkampungan, yaitu contohnya 60 km. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kecepatan maksimum kendaraan yang kita gunakan itu harus 60 km. Kalau lebih dari 60 km, misalkan 61 km, maka itu termasuk pelanggaran lalu lintas, ya. Nah, yang gambar ketiga ini maksudnya wajib masuk lajur kiri. Nah, ini juga kadang ada di jalan tol. Ketika kita sudah mau masuk ke gerbang tol, ya, atau ke loket-loket di tol, maka ada beberapa mobil yang harus mematuhi rambu lalu lintas ini, yaitu wajib masuk jalur kiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Baik, anda sekalian, pada muatan PPKN kita akan belajar tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, misalkan di dalam kelas kita ada beberapa perbedaan antara kita dengan teman-teman kita semuanya. Misalkan dari beda warna kulit, beda tinggi badan, beda bentuk badan, beda jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, tetapi dari perbedaan itu kita tetap sama-sama sebagai bagian dari keluarga kelas tersebut. Ya, misalkan kelas 3D, ya, misalkan kelas 3D, meskipun anak-anaknya berbeda, ada yang dari Jawa, misalkan ada yang dari
Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Medan, Sumatera, dan sebagainya. Tetapi tetaplah kalau dia kelas 3D, maka dia adalah keluarga kelas 3D. Seperti itu ya. Nah, di sekolah kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maksudnya di dalam kelas ini tentu sekolah tidak membeda-bedakan. Contohnya, tidak ada sekolah di Indonesia ini yang sekolahnya khusus untuk misalkan orang atau anak yang berkulit putih atau sekolah khusus orang Sunda. Nah, itu tidak ada ya. Karena kita menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Nah, kita muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita belajar tentang rambu lalu lintas perintah. Nah, sekarang kita belajar tentang menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Jenis rambu lalu lintas yang berupa peringatan yaitu sering dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan. Contohnya apa? Ini. Contohnya, rambu peringatan memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Nah, kita perhatikan sama-sama rambu peringatan pada gambar tersebut atau gambar di ini. Ini ada gambar suatu jalan ya. Jalan yang awalnya lebar kemudian menjadi sempit. Nah, ini disebut dengan penyempitan jalan. Nah, biasanya karena ada perbaikan jalan atau misalkan ada suatu pekerjaan bangunan dan sebagainya, maka ada beberapa jalan yang ditutup atau disempitkan seperti itu. Yang kedua ini adalah tikungan ke kiri. Nah, ini biasanya ada di pegunungan, ya, ada di pegunungan atau ada di jalan-jalan yang berada di dataran tinggi karena kita tidak bisa melihat arah dari jalan tersebut atau kita terbatas dengan penglihatan di jalan raya yang berada di pegunungan. Untuk itu, kita memerlukan rambu peringatan berupa seperti ini, contohnya tikungan ke kiri. Dan ini yang ketiga, ada sebuah mobil dengan keadaan miring, lalu ada garis yang membentang dari ban mobil tersebut. Nah, ini disebut dengan jalan licin ya. Biasanya rambu peringatan jalan licin ini sering terdapat di jalan-jalan proyek ya, seperti pembuatan gedung atau bahkan jalan-jalan yang sering dilalui oleh hujan yang sangat lebat dan sebagainya. Nah, itu atau juga jalan yang bukan jalan aspal ataupun jalan cor seperti jalan tanah dan sebagainya. Nah, itu sering ada rambu peringatan berupa jalan licin. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah itulah video, inilah materi yang bisa Ustadz sampaikan di subtema 3 ini. Sampai jumpa di subtema selanjutnya, yaitu subtema 4 ya. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi Ustadz ucapkan syukron, jazakallahu khair. Ustadz tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.